3 jugs besar of used cooking oil. Yang mana di situ juga dia bilang tinted. What is tinted? What is tinted? Yang mana dia berwarna hijau untuk mengindikasikan kalau environmental benefit. What is environmental benefit? Bermanfaat bagi lingkungan. Into the Peugeot's gas tank. Jadi dia menuangkan ini semua secara tidak ragu-ragu ke mobil dieselnya itu. Jadi sebenarnya pro dan kontranya ini yang mana? Kalau kalian lihat. Pro kontranya ini yang mana? Di dalam kalimat ini. Di dalam teks ini. Cerpen ini yang mana? Dapat nggak pengertian cerpennya ini? Ada yang mengerti nggak dari cerpen yang ini? Coba dijawab. Halo? Atau udah pada tidur ya? Coba, bagaimana ini pengertiannya? Unscrewed itu pro kontra sama dengan yang dan itu loh. Unscrewed ini pro kontra dengan kontra tidak bisa sesuai dengan apa yang dilakukan selama 18 bulan itu. Jadi sebenarnya yang dimaksud oil ini oil yang memang untuk ini kan mesin gitu kan. Tapi dia itu membuatnya 3 jugs besar of used cooking oil. Dia bisa digunakan yang mana di situ juga dia bilang environment benefit kan. Tapi sebenarnya itu kontra sama mobil-mobil yang ada. Sebenarnya kan kita harus menggunakan bahan bakar yang sebenarnya kan, bukan bahan bakar used cooking oil meskipun itu environmental benefit. That's it. Meskipun dia itu bermanfaat bagi lingkungan atau ramah lingkungan, tapi kita juga tidak bisa menggunakan dia itu sebagai bahan bakar. Kita harus menggunakan bahan bakar sesungguhnya untuk sebagai bahan bakar mobil. Yes, that's the thing. So pro and cons of using cooking oil. Okay, how about number 2? Number 2 coba dibaca siapa Mbak Ani? Coba dibaca. Nomor 2. Exercise 2 halaman 3.18. 3.18 coba. Mbak Ani. Oh, Mbak Aninya left. Oke, Mbak, ini deh ketua kelas Mbak Siti Kardina. I'm sorry. Aku nggak nyimak, ngantuk. Waduh. Sudah diganti nggak, Sir? Kalau saya bilang begitu gimana? Sorry ya, saya nggak ngerti. Saya nggak nyimak. Oke, next siapa yang bisa baca? Mbak Junita, silahkan. Halaman berapa, Miss? Halaman 3.18. Halaman 3.18. Yes. Exercise 2. Sekarang ya, kita baca ya. A series of surfaces and the first West Point. It is clearly the calm period when the pewter skies seem to mirror the grey forest light
building on campus and kids hastily from class to avoid the poor ones wiping of the hardest river. But the winter, the summer mood at the United States Military Academy has been deepened by tourism students among the apa ini bacanya Miss? 4,400 cadets. The peace sign 1999. As well as two sizes at him last month. Okay, let's see. A series of suicide. Suicide itu apa? Bunuh diri. Yes, bunuh diri kan. A series of suicide universe West Point. It is called the gloom period when the future skies seem to mirror the gray fortress-like buildings on campus, and cadets hustle from class to class to avoid the cold winds whipping off the Hudson River. But this winter, the somber mood at the United States Military Academy has been deepened by two recent studies among the 4,400 cadets, the first since 1999, as well as two suicide attempts last month. So, from this very short story, what do you think it's about? Kira-kira ini tentang apa? Tentang seseorang. Tentang seseorang yang kenapa? Tentang seseorang sedang bunuh diri ya. Tentang seseorang yang bunuh diri. Iya. Kapan terakhir kali bunuh diri? Diketahui. Last month. Berarti katanya a series kan? A series of suicide which happens lately at the West Point. Ini kan baru-baru aja kan ya, yang last month. Dia bilang memang two recent suicides among 4,400 cadets, the first since semenjak 1999, yang mana juga dua kejadian bunuh diri yang terjadi pada bulan lalu. Jadi dia itu a series of suicide happened. Actually, the text is pretty long. It's in the back side. Okay, but you can read it later at home. Okay, exercise 3. Coba yang belum baca. Ada yang belum baca? Mbak Bella udah baca belum? Coba baca. Baca lagi. Oke, coba baca Mbak. Exercise 3. Everyone loves Google until it's too big. The popularity of Google search engine in the United States just grows and grows. In the past 3 years, its market share gains have even been accelerating, making some people wonder whether the company will eventually obliterate what remains of its competition in search.
Okay, jadi ini everyone loves Google until it's too big. The popularity of Google search engine in the United States just grows and grows. In the past 3 years, its market share gains have even been accelerating, making some people wonder whether the company will eventually obliterate what remains of its competition in search. Nah, kira-kira ini tentang apa? ABCD tentang apa ini coba? Tentang kegemarannya Google. Kegemaran? Cintai Google. Kegemaran. Kegemaran atau the popularity. What is popularity? Popularitas dari Google unstoppable atau tak terhentikan, atau Google search engine is unbeatable, nggak bisa dikalahkan. Google wins the competition with Yahoo and Microsoft. Google memenangkan pertandingan, atau despite the worries of Google's monopoly, it is everyone. Meskipun despite worries, keraguan-raguan dari tentang Google ini, tapi semua orang menyukai Google. Di luar dari keraguan, di luar dari monopoli Google, tapi semua orang menyukai Google. Yang mana itu kira-kira? The popularity of Google is unstoppable. Okay, banyak bilang the popularity. Maybe some of you say Google search engine is unbeatable. Atau memang ada yang bilang meskipun tentang monopoli Google, tapi semuanya suka sama Google. Because it's everyone's loves Google. Let's see your book page 3.25. My God, that's a big letter. You can read this one at home. Okay. The last exercise 4. Coba Mbak Ani, exercise 4, page 3.19. Tiga titik 19, Mbak Ani Prayogyati. Miss? Yes? Siti Kardina sudah siap, Miss. Okay, wait, Mbak Ani, silahkan. Mana yang apa? Halaman berapa, Miss? 3.19. 19. 339 ya? 319. Yep. 44 ini 319. Yeah, snow day. Yang namanya snow day ya, Miss? Yes. Snow day. Snow. Rock roll over in bed and this alarm clock. The fire screaming through her bedroom door had woken her too early. Okay, snow. Brooke rolled over in bed and squinted at her alarm clock. The squeal streaming through her bedroom door had woken her too early. Oke, kira-kira ini tentang apa? Hari. Snow day was a fun day for Brooke. Snow day was a fun day for Brooke. Or maybe some of you say, the squeal made Brooke wake up early. Atau mungkin ada yang bilang snow day, Brooke had to skip school in snow day. Okay, let's see. Kira-kira ini exercise 4 ini kira-kira tentang apa ya? Is it a long?
Oh, that's a pretty long. Okay. It's pretty long, so you can read it at home. Tapi di sini kira-kira dia bilang itu jawabannya adalah B. Snow day was a fun day for Brooke. Snow, Brooke rolled over in bed and squinted at her alarm clock. The squeal streaming through her bedroom door had woken her too early. Okay. Right. Itu number B. Yang exercise 5, coba Mbak Siti Kardina. Miss. Yes, I'm sorry. Mbak Siti. Exercise 5. Yeah. Yes. On this first day of classes, I sported my new boots. I had never worn boots before of any kind. And that first day, I walked like a newly shoed heart. That is how Nelson Mandela remembered his first day at Clarkebury Institute at the age of 16. Okay. On this first day of classes, I sported my new boots. I had never worn boots before of any kind, and that first day, I walked like a newly shod horse. That is how Nelson Mandela remembered his first day at Clarkebury Institute at the age of 16. Nah, kira-kira ini tentang apa? Ada si Nelson Mandela. Lalu tentang apa ini? Nelson Mandela went to his school wearing new boots. Okay, Nelson Mandela went to school wearing boots. Berarti itu yang A kan ya? Nelson Mandela becomes one of the most outstanding world leaders. From a country boy, Nelson Mandela becomes one of the most outstanding world leaders. Yeah, that's the truth. Dia memang iya kan? Memang outstanding world leaders. And then maybe some of you say it's a C, or stumble over his own shoes. But then the answer here is B. Nelson Mandela becomes one of the most right. So the thing that I want to say, right. Jadi yang mau saya sampaikan kan di sini kita nggak bisa baca keseluruhan teks. Lalu di modul kita kan juga sudah ada jawaban. Nah, tapi saya mau kalian itu setiap jawaban yang kalian baca kalian tandain di modul. Kenapa jawabannya itu gitu. For example, kalian bilang itu B, Nelson Mandela. Kira-kira teks mana yang evidence-nya? Tadi kan kita ada bicara tentang evidence. Proof-nya itu yang mana yang bilangkan itu? Jadi untuk kalian tugas coba di garis bawahi proof-nya kenapa jawabannya pilihan itu A, B, C atau D. Sentence yang mana yang mendukung si jawaban itu. Kira-kira bisa. Jadi meskipun kita nggak bisa baca semuanya di waktu kelas, setidaknya kalian ngerjakan di rumah gitu. Berarti cari beberapa clue-nya ya bisa. Yes, kalian harus tahu biar nggak cuma dilihat dari jawaban juga kan. Semuanya memang sudah ada jawabannya di situ. Tapi kalian harus tahu juga yang mana kira-kira clue atau yang mana kalimat pendukung. Makanya itu jawabannya A atau B atau C atau D. Oke? That's Berarti ini dari nomor yang berapa aja, Miss? Kalau Exercise yang mana yang berapa? yang exercise yang nggak kita bahas, kalau kalian bisa, saya harap sih kalian mengerjakan semuanya. Dari exercise 1 sampai 5. Yes. Okay, let's settle it down. Dari formative test, dari ini deh, dari halaman 317. 317 sampai formatif test 2 ya. Ya, jadi kalian harus baca juga formative test 2.
Okay? Oh, formative. Yes, Formative formative. apa exercise? Exercise and formative test too. Karena formative test too, I guess it's just one. Mhm. So far, we talk about anticipation guide. What is anticipation guide? Or what is anticipation? It's a strategy that is used before reading. Okay, it's a strategy that used before reading. Atau bagaimana kalimat mudahnya yang kalian ingat? Kalimat mudah yang membuat kalian itu mengerti tentang ini. Coba. Antisipasi itu adalah siapa yang mau coba? Ada mau coba nggak? Menyimpulkan tentang antisipasi ini. Nggak ada ya? Kalau menurut saya ini nih, jadi antisipasi ini, jadi kita itu mengira-ngira apa yang nyambung dengan pertanyaannya, dengan judulnya itu, kira-kira nyambung gitu. Kira-kira yang nyambung dengan judulnya. Iya. Oke. Iya. Thank you. Ada yang lain? Mbak Feby ada nggak? Mbak Feby bisa ngomong nggak? Kayaknya dari tadi nggak ada yang ngomong ya. Mbak Feby. Oke, yang lain ada yang mau nyimpulkan nggak tentang si ini? Kegiatan sebelum membaca, dimana kita membuat list atau predicting list atau pengira-ngiraan gitu kan, tentang materi yang akan kita baca, entah itu artikel atau buku, di mana kegiatan itu tujuan dari tutor ataupun itu untuk meningkatkan daya ingat mahasiswa akan pengetahuan yang sudah ada, ataupun juga untuk membuat kita lebih fokus lagi dalam kegiatan membaca tersebut. Kemudian dengan predicting list yang sudah dibuat tersebut itu bisa ditemukan jawabannya apakah benar ataupun ada yang harus dikoreksi. Seperti itu nih. Yes, jadi thank you, very good. Jadi biar saya simpulkan sekali lagi, antisipasi ini adalah kegiatan sebelum membaca yang mana digunakan untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, mengaktifkan pengetahuan si murid sebelumnya, dan membangun rasa ingin tahu si murid atau si mahasiswa tentang topik baru. Atau juga kita bisa bilang untuk memfokuskan si murid tentang apa yang akan dibaca ke depannya. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum membaca atau pre-reading activity. Nah, di dalam kegiatan ini biasanya si mahasiswa atau si murid akan mendapatkan list atau daftar statement, pernyataan-pernyataan yang telah disediakan, yang mana pernyataan ini akan dijawab sebelum membaca sebuah teks. Nah, pada saat sebelum membaca sebuah teks akan menjawab tentang agree or disagree, true or false. Yang mana setelah membaca si teks ini akan ada reconfirmation atau konfirmasi kembali, atau juga bisa dibilang pengecekan ulang atau recheck untuk mendapatkan jawaban apakah benar atau salah jawaban sebelumnya. Okay, so far everyone is clear? Yes. Jadi selain itu juga tadi kita itu selain mengaktifasi pengetahuan yang ada, kita juga mau mengkoneksikan atau menghubungkan antara
pengetahuan sebelumnya sama pengetahuan yang baru, informasi-informasi yang baru, kan? Jadi dia itu mengajarkan si student atau si mahasiswa untuk membuat prediksi dan mengantisipasi teks apa yang akan datang dan verify, itu tadi yang kita bilang, verify untuk confirm, recheck their prediction true or false. Alright, so far you guys good? Everything is good? Yes. Very good. See, now I'm happy. Thank you, Miss. Okay, so don't forget to finish your homework, okay? Even though we didn't finish it now, but then I hope you can finish at home and then read again and again. Okay? Okay. Is there any question? No. Okay, Miss, dampaknya ini sudah. exercise-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Mencari clue atau mencari petunjuk kenapa jawabannya itu dari mencari suportifnya deh. Kalimat pendukung dan formatif test 2 ya. Formatif. Test 2. Itu tuh jadi homeworknya, Miss. Itu bukan homework tapi bukan homework yang ikut ke nilai nanti. Soalnya kan kita ada 3 nilai kan. Tapi bisa untuk kegiatan di dalam kelas aja, kegiatan setelah kelas. Okay. Formatif 2. Yes, formative test 2. So if you guys don't have any question, let's call it a night. Thank you everyone who joined the class, and I'll see you next week. Have a good night for you guys. Miss, Yes. nanti ini dikirimnya kemana? Apa dikirim apa gimana? Ditandain di bukunya aja. Ditandain di buku. Next week we're gonna talk about this one. Oh, okay. Thank Yes. you, Miss. Thank And you. good night. Good night. Good night, Miss. Good night. Good night. Good night, Mbak. Thank you.